Mengunjungi negeri Sakura Jepang dan surga belanja Hong Kong merupakan pengalaman mengesankan bagi 22 anggota rombongan pemenang Panasonic Awards 2003. Perjalanan selama 9 hari ini merupakan hadiah dari Panasonic Global Indonesia untuk seluruh peraih Piala Panasonic tahun 2003. Selain diikuti wakil dari program acara pemenang ajang ini, termasuk tayangan Cek dan Dicek dan juga Katakan Cinta produksi Bintang Group, sejumlah selebriti pun ikut. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan Anda bisa menyaksikan berbagai berita terbaru dan aktual dari dunia selebriti Indonesia yang telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek. Jangan lupa pemirsa untuk mengikuti kuis SMS Cek dan Dicek. Caranya mudah, ketik CR spasi start, lalu kirimkan ke 6288 untuk Telkomsel, Satlindo, IM3 dan XL Komindo. Nah pemirsa, sekarang kita simak dulu kilasan tayangannya. Tuduhan telah melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap Marsyanda dibantah oleh Ram Punjabi. Raja sinetron itu justru menyalahkan sang ibu Rianti Sofyan yang tidak mau bekerja sama. Cek dan Dicek sebagai salah satu pemenang Panasonic Awards 2003 berkesempatan untuk mengunjungi negeri Sakura Jepang. Setelah sempat terlena dengan tema cinta, kini lewat album barunya musisi legendaris Iwan Fals kembali menampilkan jati dirinya yang selalu menyuarakan aspirasi rakyat kecil. Maya Rumantir menggelar konferensi pers untuk membela suaminya Taka Lahuta Soid dari tuduhan mempunyai utang kepada induk koperasi unit desa. Raja sinetron Ram Punjabi membantah keras bahwa dirinya telah melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap Marsyanda pemeran Lala dalam sinetron Bidadari. Dan pemirsa, berikut hasil wawancaranya. Persoalan antara Multivision dengan manajemen Marsyanda nampaknya belum menemukan titik temu. Nyonya Rianti Sofyan, ibu dan sekaligus manajer Marsyanda, menolak untuk membayar ganti rugi sebesar 500 juta rupiah seperti yang tercantum dalam somasi dari Multivision. Hal itu telah dikemukakan Rianti dalam konferensi pers di Jakarta Jumat 16 April lalu. Di depan puluhan wartawan, Rianti menyatakan pihak Multivision kelewat memforsir Marsyanda. Sampai sekarang juga masih sedih gitu ya kalau nginget-nginget betapa banyaknya menyita waktu selama syuting Bidadari, dan betapa dia sampai mati-matian gitu berusaha supaya tetap bisa sekolah juga walaupun udah setiap hari pulang jam 1 pagi. Saya benar-benar terharu gitu ngelihat seorang anak kecil gitu yang fisiknya diforsir seperti itu. Pernyataan itu dibantah oleh Ram Punjabi saat ditemui Cek dan Dicek di Hong Kong. Nah, kalau dianggap kita tidak perlakukan yang sewajarnya, kenapa baru setelah 3 tahun? Kenapa nggak awal-awalnya? Saya malah melihat bahwa ibunya sangat mengeksploitasi kemampuan anaknya dan waktu anaknya. Marsyanda setiap hari syuting setelah jam 3. Itu yang schedule kita terima dari ibunya. Seringkali kita minta waktu lebih untuk menyediakan stok supaya nggak kejar tayang, tapi alasannya sekolah. Tapi begitu kita cek, Marsyanda kesibukannya lain lagi. Mungkin menghadiri upacara anak-anak, atau nyanyi, atau jadi MC, atau kegiatan lainnya yang di luar kegiatan sekolahnya. Akibat eksploitasi itu menurut Rianti, Marsyanda tidak bisa berkreasi di bidang lain. Alhamdulillah kalau sekolahnya sih nggak berdampak ya, tapi ke kesehatan fisiknya dan juga tidak bisa dia mengembangkan kreasi-kreasinya karena waktunya sedemikian rupa itu membuat dia harus kesana melulu gitu. Tapi menurut Ram, ia sudah memberikan keleluasaan kepada Marsyanda untuk bermain di sinetron lain. Kita pernah tawarkan lebih dari 1 judul di luar Bidadari, tapi ibunya selalu mengatakan bahwa tidak, Marsyanda ingin mengkonsentrasikan ke sekolah. Tapi sekarang ini anehnya Marsyanda punya waktu untuk menyelesaikan 3 sinetron sekali.
Lalu apa kira-kira solusi yang ditawarkan Rampun Jabi untuk mengakhiri perselisihan ini? Pintu musyawarah terbuka. Kalau sebelum sampai berkasnya ke meja hijau, ada niatan dari Marshanda dan ibunya untuk menyelesaikan masalah ini, kita selalu terbuka. Pemirsa, ikuti terus program kuis SMS Cek dan Dicek. Caranya mudah, ketik CR spasi start lalu kirimkan ke 6288 untuk Satlindo, Telkomsel, IM3 dan XL Komindo. Pemirsa yang beruntung tiap minggunya yang bisa mengumpulkan poin tertinggi akan mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah. Pemirsa, tayangan paling bergengsi ini akan segera kembali setelah kita merecek yang berikut ini. Pemirsa, Panasonic Gobel Indonesia pertengahan April lalu mengundang para pemenang Panasonic Awards 2003 untuk berkunjung ke Jepang dan Hong Kong. Mereka mengunjungi Panasonic Center dan juga beberapa objek wisata di negeri Sakura. Dan berikut hasil laporan perjalanan tim Cek dan Dicek yang menyertai kunjungan itu. Mengunjungi negeri Sakura Jepang dan surga belanja Hong Kong merupakan pengalaman mengesankan bagi 22 anggota rombongan pemenang Panasonic Awards 2003. Perjalanan selama 9 hari ini merupakan hadiah dari Panasonic Gobel Indonesia untuk seluruh peraih Piala Panasonic tahun 2003. Selain diikuti wakil dari program acara pemenang ajang ini, termasuk tayangan Cek dan Dicek dan juga Katakan Cinta Produksi Bintang Group, sejumlah selebriti pun ikut menikmati kesempatan langka itu. Mereka adalah Tantowi Yahya, Dik Doang, Dewi Sandra, Dewi Huges dan suaminya Muhammad Hestiafin. Dalam acara yang diatur oleh Biro Perjalanan Mandiri Wisata ini, Rahmat Gobel, Presiden Director Panasonic Gobel Indonesia, dan Rinaldi Syarif, Director Sales and Services, turut mendampingi rombongan. Memang tidak mudah terutama bagi para selebriti untuk mengikuti perjalanan panjang selama 9 hari. Berarti mereka harus meninggalkan pasangannya seperti Dewi Sandra, Tantowi Yahya, dan Dik Doang. Selain itu mereka juga harus mengosongkan jadwal syuting dan MC agar bisa mengikuti kegiatan ini. Aku juga bilang sama manajer aku, tolong gue mau tahu caranya gimana dari hari ini sama sampai sini dikosongin. Yang penting gue berangkat bisa ngeliat Jepang tuh kayak apa. Dik Doang ini pengorbanannya luar biasa. Dia pada waktu mau berangkat ke Jepang ini dia dapat tawaran untuk syuting sama Zinedine Zidane di Madrid. Tapi toh dia membuat keputusan untuk gabung ke Panasonic World Trip. Terus kebetulan aku buka buku, baca di buku itu, bukunya namanya Latasan. Di situ dikatakan bahwa Nabi itu pernah bilang, pergilah berkunjung ke negeri-negeri lain supaya kamu tahu betapa besar kekuasaan Allah gitu. Habis baca buku itu, gue harus pergi kayaknya. Emang barang-barang di sini seru, aneh, very fashionable, very trendy. Anak-anak muda aja di jalanan, apa nama tempatnya ya? Harajuku, gila trendy banget dan masing-masing itu punya style sendiri, pribadi sendiri. Tapi mereka ketika berbicara tradisi semua mengerti dan semua menyanjung tradisi mereka. Jadi satu hal yang menurut saya kita bangsa Indonesia harus warisi semangat tersebut. I love the geisha. Malam ini kita makan makanan khas Jepang, terus di hadapan kita itu ada 2 geisha dengan full makeup, full costume, dan mereka nari. I don't know, that's beautiful. Kyoto tuh seksi banget, romantis banget tempatnya. Meskipun aku ketinggalan Hangseng, mereka pada mandi Hongseng. Jadi ada tempat permandian air panas di mana orang-orang benar-benar mandi naked, tapi perempuan laki-laki gitu. Begitu saya di Kyoto, hati saya mulai tergugah untuk mulai melukis.
Sampai di Osaka, rombongan langsung menuju Twin Tower, kawasan perkantoran milik Panasonic Matsushita Jepang. Dalam acara makan siang itu, rombongan diterima langsung oleh Direktur Divisi Manajemen Korporat untuk Asia dan Oceania, Tomio Kawabe. Seusai makan siang, rombongan sempat mampir ke Panasonic Historical Pavilion di kawasan perkantoran dan pabrik Panasonic.